Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Hairunisa. Di sini saya dari tingkat 1 Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai definisi dan terminologi himpunan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar dasar matematika yang diampu oleh Bapak Ajin Taufik, MPD. Kita mulai. Untuk definisi himpunan, jadi himpunan atau set itu merupakan sekumpulan objek-objek yang berbeda yang dapat didefinisikan secara jelas. Atau dapat disimpulkan bahwa himpunan itu adalah sekumpulan objek-objek yang berbeda. Objek-objek tersebut di dalam himpunan itu bisa dinamakan dengan elemen, unsur, atau anggota himpunan. Biasanya, keanggotaan suatu himpunan itu dinyatakan oleh notasi E, di mana E itu adalah elemen. Oke, selanjutnya bagaimana sih penulisan himpunan itu? Untuk penulisan himpunan itu, untuk yang pertama menggunakan huruf kapital. Contohnya itu misalkan himpunan A. Jadi pakai huruf kapital. Untuk yang kedua yaitu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Jadi gini. Tadi kan memakai huruf kapital dan dihubungkan dengan sama dengan, berarti sama dengan. Nah, yang ketiga itu menggunakan kurung kurawal. Kita buat kurung kurawalnya. Nah, misalkan seperti ini. Terus antar anggota himpunannya dipisahkan dengan tanda koma. Misalkan anggota himpunannya itu 1, 2, 3. Kita tutup lagi memakai kurung kurawal. Nah, jadi kalau dibaca itu himpunan A beranggota 1, 2, dan 3. Seperti contoh yang ada di sini. Himpunan A itu beranggota X, Y, dan Z. Oke, kita lanjut ke cara menyatakan suatu himpunan. Itu ada nomor 1, yaitu menyebut anggotanya atau yang disebut dengan enumerasi. Contohnya itu bisa kita lihat. Ini bisa dibaca himpunan A beranggota 1, 2, 3. Untuk himpunan B beranggota 1, 3, 5, 7. Nah, jadi setiap anggotanya itu disebutkan. Untuk yang kedua, menuliskan sifat-sifat anggotanya dengan kata-kata. Bisa kita lihat contohnya, himpunan A beranggota bilangan asli yang kurang dari 4. Untuk himpunan B beranggota bilangan ganjil yang kurang dari 8. Nah, jadi kan tadi yang tadi tuh menyebutkan anggotanya. Kalau yang kedua itu menuliskan sifat-sifat anggotanya. Seperti tadi, untuk nomor 1 menyebutkan anggotanya kan anggota himpunan A misalkan 1, 2, 3, berarti kalau dituliskan dengan sifat-sifat anggotanya itu menjadi bilangan asli yang kurang dari 4. Sama untuk himpunan B kan tadi dienumerasi 1, 3, 5, 7. Nah, untuk yang cara menyatakan himpunan yang kedua itu kan menuliskan sifat-sifat anggotanya. Jadi yang himpunan B itu bisa dituliskan bilangan ganjil yang kurang dari 8, berarti 1, 3, 5, dan 7. Nah, untuk yang ketiga menuliskannya dengan notasi. Tadi kita sudah menuliskannya dengan enumerasi sifat-sifat anggotanya, dan yang ketiga itu dengan notasi seperti ini. Himpunan A beranggota X, di mana X kurang dari 4. X adalah bilangan ganjil.
X adalah bilangan asli. Untuk himpunan B beranggota X di mana X kurang dari 8. X adalah bilangan ganjil. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya himpunan semesta. Jadi, himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Biasanya itu himpunan semesta itu dilambangkan dengan huruf S. Kita lihat contohnya. Untuk himpunan A beranggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semesta yang mungkinnya itu kan tadi dilambangkan dengan S. Kita masukkan himpunan S-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mengapa jadi 10? Karena himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Nah, untuk S-nya itu atau semestanya itu himpunan S bilangan asli, ya ini adalah bilangan asli dan bilangan bulat. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini cara menyatakan himpunan dengan menggunakan diagram Venn. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan cara menuliskan anggotanya dalam suatu gambar atau diagram. Itu dinamakan diagram Venn. Kita masuk ke contohnya. Untuk S itu tadi himpunan semesta beranggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk himpunan A beranggota 1, 2, 3, 4. Untuk himpunan B beranggota 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk langkah awalnya itu kita buat seperti ini. Diagramnya itu kita buat dulu kotak, di mana kotak ini adalah diagram untuk himpunan S atau himpunan semesta. Setelah itu kita gambar diagram untuk himpunan A dan himpunan B. Karena terdapat anggota yang sama di dalam himpunan A dan himpunan B, maka diagramnya itu beririsan. Untuk yang samanya itu 3 dan 4, berarti 3 dan 4 terletak di irisan himpunan A dan B. Nah, untuk himpunan A berarti beranggota 1, 2. Untuk himpunan B berarti 5, 6, 7. Nah, untuk yang terakhir, untuk himpunan S atau himpunan semesta, itu kita masukkan sisa dari anggota himpunan. Tadi kan anggota himpunan untuk A itu 1, 2. Dan untuk irisan dari himpunan A dan B-nya itu 3, 4. Untuk himpunan B-nya itu 5, 6, 7. Nah, untuk yang tersisanya itu tinggal 8 dan 9. Berarti 8 dan 9 ini masuk ke himpunan semesta. Nah, kita lanjut lagi ke terminologi himpunan. Terminologi himpunan ini terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya ada kardinalitas. Kardinalitas itu di mana jumlah elemen di dalam himpunan A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya N dalam kurung A atau mutlak A. Bisa kita lihat contohnya, himpunan B beranggota X di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20, atau himpunan B beranggota 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka mutlak B itu 8. Kenapa bisa jadi 8? Kita hitung 1, 2, 3. Kita hitung anggotanya ya. 4. 4-nya itu 7. 4, 5, 6, 7, 8.
Jadi mutlak B itu ada 8. Oke, kita lanjut ke himpunan kosong atau yang disebut dengan null set. Himpunan dengan kardinal 0 disebut himpunan kosong. Notasinya seperti ini atau kurung kurawal seperti ini. Kita lanjut. Untuk contoh himpunan kosong bisa kita lihat himpunan A beranggota X, di mana X adalah akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. N dalam kurung A sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Jadi dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Seperti ini bisa jadi himpunan bagian itu dilambangkannya itu seperti ini ya. Notasi nyata seperti ini. Bisa kita lihat diagramnya. Nah, untuk diagramnya seperti ini. Ini tuh notasinya seperti ini. Terus untuk lambangnya itu U ya. Untuk lambangnya itu U. Nah, himpunan A-nya yang kecil, himpunan B-nya yang besar. Gitu. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke himpunan saling lepas, di mana dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya itu A atau garis miring 2 B. Masuk ke contohnya. Untuk diagram pennya seperti ini. Tadi kan himpunan bagian. Sekarang himpunan saling lepas ya. Jadi diagramnya juga itu diagramnya juga saling lepas. Jadi himpunan antara himpunan A dan himpunan B-nya itu saling lepas. Bisa kita lihat contohnya. Jika A himpunan bilangan genap dan B himpunan bilangan ganjil, maka A saling lepas dengan B. Kita lanjut. Oke, selanjutnya itu himpunan terhingga dan tak hingga. Jadi, suatu himpunan dikatakan terhingga jika himpunan kosong atau memuat tepat n elemen dengan n bilangan asli. Jika tidak, demikian dikatakan himpunan tak hingga. Kita lihat contohnya. Untuk yang pertama, yaitu himpunan A beranggota 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sampai dengan 10 adalah himpunan terhingga. Mengapa disebut himpunan terhingga? Karena himpunan A itu anggotanya itu hanya sampai 10, jadi terhingga. Untuk contoh nomor 2, himpunan H beranggota H, di mana H adalah nama hari dalam seminggu. Misalkan nama hari dalam seminggu itu kita mulai dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, balik lagi ke Minggu. Jadi himpunan tersebut adalah himpunan terhingga karena cuma
terhingga, tidak tak terhingga, karena hari itu dari Minggu sampai dengan Sabtu, balik lagi ke Minggu gitu. Nah, untuk contoh nomor 3, himpunan N beranggota 1, 2, 3. Nah, adalah himpunan tak hingga. Mengapa disebut himpunan tak hingga? Karena himpunan N ini bisa sampai dengan tak hingga. Karena kan di akhirnya juga tidak ada angka seperti contoh yang nomor 1, jadi himpunan tersebut tak hingga. Nah, oke, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.